Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GSJA Pniel Surabaya dan Jemaat GSJA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi jemaat semuanya. Kiranya tahun ini Tuhan Yesus melimpahi kita dengan kebaikan, kemurahan, kasih setia, cinta, dan anugerahnya senantiasa dalam kehidupan kita. Kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa menaungi kita di tahun 2024. Dan bacaan pada hari ini untuk gemar gerakan membaca rutin online ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai buah roh yang harus dihasilkan oleh murid-muridnya termasuk kita semua. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan orang percaya adalah ranting-rantingnya. Artinya, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan bagi setiap orang percaya yang mau melekat padanya. Orang percaya tidak akan bisa hidup bila tidak berada dalam naungannya. Sebagai ranting, orang percaya harus terus melekat pada dan bergantung erat pada pohon anggur. Ranting akan kering dan mati, menunggu dibakar dan dicampakkan. Nah, ini jadi kalau kita tidak melekat pada Tuhan, kita seperti ranting kering, ya, yang bergantung pada pokok anggur, kemudian ranting kering itu mati, kemudian dibakar dan dicampakkan dalam api. Seperti ayat 6 dikatakan demikian tadi, bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku, yaitu dalam Tuhan Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, orang percaya juga harus mentaati kehendak dan perintah Tuhan Yesus agar bisa menghasilkan buah yang manis, segar, besar, ranum, ya, sebagaimana Tuhan Yesus kehendak. Buah tersebut tercermin melalui perbuatan dan sikap hidup benar dalam keseharian. Dari dalam sehari-hari itu kita harus mencerminkan siapa kita sebenarnya di hadapan banyak orang. Nah, kata tinggal di dalam Tuhan Yesus merupakan suatu undangan untuk semua orang percaya supaya tinggal di dalam Tuhan Yesus. Artinya tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar pada Tuhan, bertumpu pada Tuhan, bertopang berlabuh pada Tuhan Yesus.
Kita harus mau dibentuk oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau Tuhan memberikan kopi yang pahit dalam kehidupan kita, ya, artinya itu untuk menghentikan sebuah keburukan yang ada pada kita. Tapi ingatlah bahwa itu merupakan cara Tuhan supaya hidup kita ini berbuah. Firman Tuhan harus tersimpan dalam hati. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Haleluya. Orang percaya harus berbuah, dan buahnya harus ranum, segar, dan manis sehingga dapat dinikmati oleh semua orang. Buah selalu bermanfaat bagi manusia yang memakannya. Apakah kehadiran kita telah bermanfaat bagi orang lain? Apakah kehadiran kita telah menghasilkan manfaat yang baik bagi orang lain dan lingkungan kita? Kembali lagi bahwa untuk bermanfaat bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu tinggal dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan, berpaut dalam Tuhan, setiap hari hidup dalam doa dan firman dan kebenaran firman. Tuhan itulah yang menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat 8 ini sangat menekankan pada kita, ya, bahwa dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan